Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, pada dasarnya pemberontakan banyak orang hari ini berangkat dari pengingkaran terhadap Allah atau mengingkari Allah. Dalam konteks hidup orang percaya, mengingkari Allah bukan hanya berarti tidak mempercayai keberadaan Allah seperti orang-orang ateis. Mengingkari keberadaan Allah artinya tidak mengaku, tidak membenarkan ya Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai ciptaan yang harus menempatkan posisi atau hierarki yang benar. Seseorang bisa melakukan seremonial agama, mempercayai adanya Allah, ya, tetapi masih berstatus mengingkari Allah. Orang bisa pergi ke rumah ibadah, sembahyang, beramal, dan melakukan peraturan agama. Bukan berarti pasti tidak mengingkari Allah, saudaraku. Sementara beragama dan melakukan ibadah secara lahiriah, ia berkeadaan mengingkari Allah. Kok bisa ya saudaraku? Ya bisa, makanya saudara ikuti pemberitaan firman ini. Mengingkari artinya tidak mengaku, tidak membenarkan, ya, menyangkal, memungkiri, dan menampik. Kalau seseorang mengaku Allah dengan mulutnya, bukan berarti sudah tidak mengingkari dia loh. Mengakui Allah artinya bersedia menerima keberadaan Allah. Terkait posisi atau hierarki kita sebagai ciptaan dan Allah sebagai Khalik atau sebagai pencipta. Sangatlah mudah mengakui bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan langit dan bumi, saudaraku. Masih bisa beragama dan melakukan berbagai peraturan agama. Tetapi itu bukan berarti sudah tidak mengingkari Allah, ya saudara. Yang sulit adalah benar-benar menerima bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita, Allah memiliki kehendak dan rencana atas ciptaannya termasuk kita. Dan sebagai ciptaan, kita harus memenuhi apa yang Dia kehendaki. Sebagai makhluk ciptaan harus memenuhi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Saudara, tadi saya sempat singgung satu kalimat ya, dalam konteks hidup orang percaya. Ini berarti saya memang berbicara dalam lingkungan konteks orang Kristen atau orang percaya atau umat pilihan Allah perjanjian baru yang memiliki standar keberagamaan yang beda dengan yang lain, saudaraku. Jadi kalau hanya mengaku Allah itu ada, itu belum berarti sudah mengakui Allah, saudara. Kalau Allah hanya senang diakui dengan mempercayai keberadaannya, itu Allah yang murahan. Bahkan sekalipun seseorang bisa melakukan seremonial agama seperti pergi ke rumah ibadah, sembahyang, beramal, dan berbagai peraturan agama lain,
itu belum berarti tidak mengingkari Allah. Dalam konteks hidup orang Kristen, ingat, dalam konteks hidup orang percaya. Banyak orang beragama secara tidak matang atau tidak dewasa. Hal ini disebabkan oleh cara memandang yang salah terhadap Allah. Ya, tidak mengenal Allah itu gampangnya. Karena tidak mengenal Allah yang benar, ya, maka beragamanya tidak dewasa. Interaksinya dengan Allah tidak proporsional. Saudara, sebelum ada agama samawi, dalam hal ini saya harus menyinggung agama Yahudi yang sudah ada tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi sekitar 1500 sebelum ada agama Kristen. 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Jadi agama samawi tertua itu agama Yahudi, Yudaism, yang dikenal juga agama Musa. Itu yang pertama tahun 1400 sebelum Masehi. Abad 1 baru agama Kristen. 600 tahun kemudian baru agama Islam. Jadi sebelum ada agama samawi, yaitu agama yang diyakini sebagai pewahyuan dari Allah, manusia dari berbagai suku bangsa membangun agama berlandaskan sudut pandang mereka masing-masing. Tentu sudut pandang yang tidak benar, tidak tepat. Saya menggunakan kalimat tidak dewasa dalam memandang ilah atau dewanya. Ya. Dan karena memang mereka tidak mengenal Allah, maka dewa yang mereka percayai itu pun juga desain mereka sendiri. Mereka memandang ilah atau dewanya itu seperti manusia. Mereka berusaha melakukan ibadah menggunakan sarana seremonial atau ritual. Mereka berpikir bahwa ilah atau dewa yang mereka sembah itu menyukai persembahan-persembahan seperti layaknya manusia. Nah, berhubung dewa, maka tentu yang dikonsumsi beda. Mereka menyembelih binatang, bahkan juga mengorbankan manusia. Tidak jarang bayi dipersembahkan kepada dewa mereka. Ada juga yang mempersembahkan sayur mayur atau sayuran. Mereka berpikir ilah atau dewa mereka itu menyukai persembahan-persembahan seperti itu, ya saudara. Juga menyukai nyanyian-nyanyian, tari-tarian, dan berbagai praktek seremonial dalam sebuah upacara agama. Ya, agama-agama suku ya yang non samawi itu berpikir bahwa melalui hal-hal tersebut mereka dapat menyenangkan atau memuaskan ilah atau dewa mereka. Jadi kalau mereka sudah melakukan seremonial atau upacara agama mereka dengan segala kurban yang mereka persembahkan dengan tarian, nyanyian, dan lain sebagainya, bunyi musik ya. Mereka merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai umat dalam beribadah atau berbakti kepada ilah atau dewanya. Tentu kemudian mereka merasa berhak menerima perlindungan dan berkat-berkat jasmani. Pola berpikir seperti ini juga dimiliki oleh nenek moyang umat pilihan secara jasmani, yaitu orang Israel. Bahkan nenek moyang bangsa Yahudi itu pun juga melakukan seremonial yang mirip-mirip dengan agama-agama yang ada di sekitarnya. Cuman objeknya beda. Ya. Mirip itu tidak sama persis.
Allah mengerti ketidakmampuan manusia waktu itu untuk memahami Allah, sehingga umat masih menggunakan pola agama-agama atau mirip dengan pola agama-agama pada umumnya. Ya, itu juga diajarkan oleh Allah kepada Musa. Mirip tentu tidak sama persis. Ibadah lahiriah yang mereka lakukan tentu juga diterima oleh Allah. Tetapi sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah bukan itu. Kalau bangsa Israel itu kan menyembelih domba, ya, membangun kemah suci, lalu Allah dipercayai hadir di kemah suci, ya. Mereka menyanyi, menari-nari, ya, dan lain sebagainya. Allah menerima juga karena Allah dalam hal ini Elohim Yahweh, ya, memahami ketidakmampuan bangsa Israel dalam mengenal Allah. Tetapi sesungguhnya yang dikehendaki Allah bukan demikian. Yang dikehendaki oleh Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, bukanlah demikian. Kalau dalam kehidupan bangsa Israel, Allah mengajarkan ibadah yang mirip dengan agama-agama suku atau agama-agama kafir, karena memang kemampuan manusia atau bangsa Israel waktu itu hanya demikian. Ya, dengan cara ibadah mereka yang masih bersifat seremonial tersebut, bangsa Israel yang penting bisa mengekspresikan hormat dan cintanya kepada Elohim Yahweh. Jadi diterima, ya. Menari, menyanyi, ya. Mengorbankan binatang sebagai korban persembahan kepada Elohim Yahweh, ya. Ibadah seremonial mereka juga didesain oleh Allah sebagai tindakan profetik atau tindakan nubuatan atas apa yang Allah akan lakukan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dan memberi keselamatan. Seperti misalnya pengorbanan darah binatang, ya kan? Kok seperti bangsa kafir juga, Pak? Lakukan itu beda, tapi ya. Tapi beda, tidak sama persis, ada irisan yang sama. Itu cara beragama yang belum dewasa. Tetapi setelah Yesus anak tunggal Allah datang ke dunia mengajarkan kebenaran, manusia khususnya umat pilihan harus mulai mengerti bagaimana menyembah Allah dengan benar. Bagaimana dalam tanda kutip beragama secara dewasa. Kalimat yang tepat, bertuhan secara dewasa. Bertuhan secara matang. Karena Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa. Siapa dan bagaimana Bapa itu. Sebelumnya tidak ada yang mengenal Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 dan 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Nah, anak Allah yang menyatakannya, memperkenalkannya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 juga dikemukakan. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan kepada siapa anak itu memberitahu atau mengajarkannya. Nah, sekarang kita harus beragama secara dewasa. Bertuhan secara dewasa. Ya. Nah, ini asik sekali saudaraku. Kita tidak lagi melakukan ibadah seremonial seperti agama Samawi, dalam hal ini agama Yahudi. Kita tidak lagi bertuhan secara kurang dewasa atau tidak dewasa seperti
para pengikut agama Samawi, khususnya di sini saya membandingkan dengan agama Yahudi. Ya, Tuhan mengatakan ada waktunya, ada saatnya orang tidak menyembah di Yerusalem, juga tidak di Gunung Gerizim atau di mana-mana, tetapi dalam roh dan kebenaran. Ini ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, serta cara-cara tertentu secara harafiah. Kalau orang Yahudi itu kalau sembahyang kan kiblatnya harus Yerusalem. Kita sudah tidak lagi terikat demikian. Orang Yahudi punya jam-jam sembahyang, jam-jam berdoa. Nah, kalau kita sudah tidak begitu, ya saudaraku. Dalam perjanjian baru, umat pilihan dapat mengenal siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Yang penting bagaimana kita menempatkan diri dalam posisi dan hierarki yang benar. Ini yang penting, saudara. Kesalehan manusia, saudaraku, bukan lagi diatur oleh tatanan hukum yang tertulis. Kalau orang Israel itu memiliki Taurat. Ya. Kalau orang Israel itu memiliki Taurat. Hidup mereka diatur oleh tatanan hukum yang tertulis. Tetapi orang percaya diatur oleh hati dan perasaan Allah sendiri melalui Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hidup umat pilihan. Tentu lewat proses didikan, ya, supaya manusia tidak kehilangan kehendak bebas, supaya manusia tidak dikendalikan secara otomatis. Tetapi manusia dalam hal ini umat pilihan dididik untuk memiliki pikiran perasaan Kristus. Karena memang pada mulanya Allah menciptakan manusia itu tidak mendesain manusia hidup menurut tatanan hukum yang tertulis. Tetapi hukumnya itu adalah Allah sendiri, supaya hukum itu menjadi kodrat di dalam diri manusia, sehingga manusia dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu beragama yang matang, itu beragama yang dewasa. Tapi kalau orang Israel itu masih belum dewasa, masih mirip-mirip agama suku juga. Nyanyian, tarian, ya kan? Dung 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 dung, ya kan? Terus ada korban-korban domba, kambing yang disembelih. Karena memang ketidakmampuan umat pilihan mengenali Allah, karena belum diperkenalkan oleh putra tunggalnya Tuhan Yesus itu. Dan sekarang kita mengenal siapa dan bagaimana Allah, jangan kembali dong ke cara bertuhan yang tidak dewasa dan tidak matang itu. Tentu saja pujian dan penyembahan juga tidak cukup dengan nyanyian, musik, serta tari-tarian. Bukan tidak boleh. Nah, saudara, kalau melihat saya menyanyi, saya sering setengah menari loh. Entah lagu cepat atau lambat, saya seperti menari. Mengekspresikan perasaan saya dengan bebas. Tapi jangan dengan tarian itu seakan-akan Tuhan senang. Yang Tuhan lihat itu batinnya. Yang Tuhan nilai itu perbuatannya setiap hari. Maka kata menyembah dari kata proskuneo artinya memberi nilai tinggi Allah. Memberi nilai tinggi Allah itu menghormati Allah. Menghormati Allah bukan dalam waktu 1-2 jam waktu kita sembahyang. Bukan. Ya. Bukan. Oleh sebab itu ya saudara-saudara harus memahami benar Kristen yang benar itu apa, saudaraku, ya. Saya berharap kita mengerti
Paham benar, saudaraku. Jadi nyanyian dan tarian orang percaya itu kehidupan, yaitu seluruh perilaku atau perbuatannya sebagai pujian dan penyembahan kepada Allah. Ya, jadi jangan merasa bahwa orang mesti bisa nyanyi. Ya, sebaiknya bisa, tapi seharusnya tidak. Ada pendeta yang saya dengar pernah berkata, dan saya sendiri dulu pernah berkata juga waktu masih muda ya, karena saya tidak mengerti. Nanti di surga kita itu nyanyi-nyanyi loh. Jadi kalau kita tidak bisa nyanyi buat Tuhan, nanti di surga kita kayak culun, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa diusir kita. Surga itu kehidupan seperti yang kita jalani hari ini. Dan melalui segala hal yang kita lakukan, kita mengabdi kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata kelola bumi ini ya, sebagai ibadah, dalam bahasa aslinya aboda, itu kerja. Ibadah itu kerja ya. Orang beragama tidak boleh terikat oleh pola-pola keberagamaan yang memandang Allah itu seperti Allah yang senang dipuji-puji, disembah-sembah dengan nyanyian, tarian. Lalu kalau sudah melakukan hal itu seakan-akan dia sudah memenuhi kewajibannya. Kewajiban kita itu punya sikap hati yang selalu menghormati Allah dan diekspresikan dalam tindakan dan perbuatan. Bukan dengan seremonial saja, saudaraku. Bahkan kalau hidup kita tiap hari tidak menghormati Allah, itu seremonial kita, liturgi kita itu menjijikkan, itu munafik. Ya. Jadi pada inti penyembahan kepada Allah adalah kesucian hidup. Kesucian hidup yang dimiliki oleh orang percaya, ya, kesucian hidup yang dimiliki oleh orang percaya, saudaraku, ya. Orang yang tidak suci hatinya itu tidak memiliki kelayakan menyembah Allah. Jadi kalau hari-hari tidak menaruh belas kasihan ke orang atau kepada sesama, merugikan dan melukai sesama, melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap orang lain, menekan, menindas. Ini orang-orang yang tidak layak menyembah Allah. Saya memperhatikan orang-orang kalau memperlakukan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga atau sopir begitu bengis ya. Lalu di gereja menyembah Tuhan berbahasa roh. Menjijikan, saudaraku. Menjijikan. Dulu kita juga sembarangan hidup, lalu ke gereja menyembah, ya, dengan air mata, dengan bahasa roh, sejahtera saja. Kenapa? Karena nurani kita itu gelap. Kita tidak mengenal Allah dengan benar dan kita tidak mengalami perjumpaan secara real dengan Allah. Jadi ya tidak takut akan Allah secara proporsional. Jangan lagi seperti itu. Jadi orang-orang yang hidup sehari-harinya tidak dalam kesucian itu sebenarnya percuma. Ke gereja menyanyi itu percuma, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sia-sia itu di mata Allah. Pada akhirnya mereka akan ditolak oleh Allah. Tidak bisa dan memang tidak boleh menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Mereka akan diusir dari hadapan Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23 jelas kok mengatakan, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa atau tidak sungguh-sungguh hidup suci, ya tentu lewat proses ya, tapi jangan tidak memiliki komitmen yang bulat. Tekadnya harus bulat, komitmennya harus bulat, dan progresnya harus jelas.
Jangan hanya bilang proses tapi tidak ada progres, itu menipu. Jadi kalau seseorang tidak hidup di dalam kesucian, itu sebenarnya ke gereja itu percuma. Nah, saudara mungkin mulai berkata, wah kalau begitu saya tidak usah ke gereja saja, saya belum hidup suci. Makanya ke gereja, mendengar firman supaya bisa hidup suci. Tapi kalau saudara berkata, saya memang belum bisa hidup suci, mendingan saya di luar gereja, ya kamu memang membawa dirimu ke neraka. Pasti kamu masuk neraka. Ya, orang yang ke gereja itu belum tentu benar. Tapi kalau sengaja tidak mau ke gereja, ya kamu memang memberontak. Ya kecuali gereja itu tidak membawa saudara kepada kebenaran, ya carilah gereja lain. Ya, begitu saja kok repot. Anda nggak suka sama pendeta atau gembala sidangnya, ya cari mentor lain. Tapi jangan tidak ke gereja lah ya saudara. Salah satu ciri dari gereja yang telah menyimpang dan sebenarnya membangun keberagamaan atau hidup bertuhan yang tidak dewasa. Mereka yang mengajarkan bahwa kesucian itu bukan sesuatu yang patut diperjuangkan dengan serius. Biasanya orang-orang seperti ini atau gereja-gereja seperti ini fokusnya bukan kesucian. Bukan langit baru, bumi baru juga. Mereka merasa cukup menjadi orang baik-baik ya dalam aturan moral umum. Dan jumlah mereka besar sekali loh gereja seperti ini. Nanti akhirnya mati seperti gereja-gereja di Eropa. Kalau di Indonesia masih subur ya karena orang Indonesia memiliki religiositas tinggi dan memang harus berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi gereja-gereja yang tidak sungguh-sungguh menekankan kesucian, biasanya mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu sesuatu yang mudah dicapai atau diterima dan dimiliki seseorang asal mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu memang tidak diucapkan secara eksplisit, tetapi dikesankan dengan kuat. Dan lebih rusak lagi ketika diajarkan bahwa keselamatan seseorang sudah ditentukan oleh Allah. Itu mati. Dan Eropa rusak itu karena doktrin ini. Hal ini membuat orang Kristen merasa sudah dipilih sehingga tidak memiliki perjuangan yang memadai. Tidak memiliki perjuangan yang proporsional untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13. Sementara itu ada gereja-gereja yang menekankan banyak hal termasuk kemakmuran, menekankan mujizat-mujizat dan berbagai hal yang tidak prinsip dalam kehidupan Kristen. Biasanya yang menekankan kemakmuran dan mujizat-mujizat ini pasti orientasi percakapan pendetanya berkat, perpuluhan, buah sulung. Itu memarkir jemaat di neraka, saudara. Atau paling tidak hanya memarkir jemaat di dunia. Bukan mengajak jemaat menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sebab untuk masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu berat. Must be like Father, must be like Jesus. Ya. Dulu kita juga tidak berani bicara begini. Kenapa? Ya karena kita masih mencintai dunia, hidup kita belum bersih benar, lalu kita bilang proses, nanti mati juga masuk surga, karena Allah tidak melihat aku dan dosaku, tapi darah Yesus yang membungkus. Nah, kelihatannya benar, tapi itu sesat. Darah Yesus membenarkan kita dibawa ke hadapan Allah untuk dimuridkan. Bukan tetap dalam keadaan tidak benar. Dibenarkan supaya diproses menjadi benar-benar benar, saudaraku. Ya, diperdamaikan dengan Allah supaya bisa benar-benar harmoni dalam berhubungan dengan Tuhan. Dengan cara demikian sebenarnya mereka itu meleset dan tidak menjalani hidup kekristenan
yang sebenarnya. Mereka tidak menekankan pemulihan gambar Allah itu. Jadi kalau ada pihak orang-orang yang menekankan doktrin, ya nanti mereka juga membuat ibadah mereka sehikmat mungkin, seagung mungkin, liturginya maksudnya. Tapi gereja-gereja yang menekankan mujizat, kemakmuran, wah ini juga hingar-bingar. Puji-pujiannya juga, puji-pujiannya juga megah-megah saudaraku ya. Dan mereka berkata Allah bertata di atas puji-pujian, maka puji-pujian dibuat seheboh mungkin. Musik yang bagus, sound system yang bagus, bukan tidak boleh, tapi jangan nyanyi doang. Sebab nyanyian hidup kita adalah kehidupan kita setiap hari. Nah saudaraku sekalian, selanjutnya orang-orang beragama yang tidak matang ini atau bertuhan atau cara bertuhan yang tidak dewasa ini, ya, jemaat itu dalam membangun hubungan, membangun interaksi yang interpersonal dengan Allah itu bergantung kepada manusia. Dalam hal ini mentor, pembina rohani, rohaniwan. Seakan-akan mereka bisa menjadi juru syafaat, mewakili Allah dan manusia. Makanya seringnya orang berkata, Pak, dukung dalam doa ya Pak. Oh ya boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau kamu tidak layak mendapat jawaban doa, ya biar yang berdoa 1000 pendeta, percuma. Ya. Makanya kalau doa pagi jam 5 sering saya menganjurkan yuk kita doa pribadi dan meditasi. Setelah itu saya tidak mendoakan mereka. Kenapa? Belajar berdoa sendiri ya. Jangan saudara pikir dengan saya minta kepada Tuhan lalu saudara Tuhan akan lebih mengabulkan. Belum tentu. Kalau dulu pada zaman perjanjian lama memang ada orang-orang yang menjadi syafaat. Bisa. Yunus bisa berdoa untuk Niniwe, bukan tidak boleh. Abraham bisa berdoa untuk Sodom dan Gomora, tapi akhirnya Sodom Gomora juga dihancurkan. Apalagi sekarang orang harus sudah langsung berhubungan dengan Allah. Biasakan tidak bergantung kepada pendeta, karena juru syafaat kita hanya Tuhan. Saya ini menjadi mentor sementara. Mentor sementara itu artinya saya membawa saudara memperkenalkan siapa dan bagaimana Allah itu. Setelah itu monggo urusan sendiri dengan dia. Please deh, urusan sendiri, jangan bergantung kepada saya. Bukan saya tidak mau digantungi, karena saya tidak bisa digantungi. Siapa saya ini? Makanya kalau ada orang berkata Erastus mau dikultuskan, dengarkan khotbah saya dong, jangan menilai sembarangan. Tapi terserahlah mau menilai apa. Saya yang menganjurkan jangan bergantung kepada pendeta, apalagi kepada saya. Saya hanya menjadi mentor sementara, memperkenalkan siapa dan bagaimana Allah yang benar, bagaimana bertuhan, beragama secara dewasa, seperti yang saya khotbahkan ini. Jadi jangan sampai di gereja-gereja yang tadi itu menekankan berkat, mujizat, itu para rohaniwannya menjadi begitu penting. Sebab berperan dalam kehidupan umat secara melampaui batas, berlebihan. Seakan-akan bisa menjadi juru syafaat atau pengantara antara Allah dan manusia. Itu perlu tumpang tangan lah, minyak yang sudah didoakan oleh pendeta. Nah kalau Anda doakan sendiri memangnya tidak bisa. Harus di tangan saya pendeta, kan tidak. Betapa mudahnya para rohaniwan seperti ini memanfaatkan umat untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik dan kepentingan agama itu sendiri. Nah kita melihat
Di masyarakat agama telah menjadi komoditas untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam gelanggang politik. Agama menjadi sarana untuk persaingan antar manusia. Semua ini merupakan tindakan pengingkaran terhadap Allah. Jadi mengingkari Allah itu bukan hanya tidak mengakui Allah itu ada. Mengingkari Allah ketika seseorang tidak hidup di dalam kehendak dan rencananya. Tadi saya sudah mengatakan Allah itu pencipta langit dan bumi. Pasti amin kan? Ya. Dia Allah yang memiliki kehendak. Amin kan? Amin. Memiliki rencana. Amin. Apa rencananya? Jangan amin dulu. Rencananya Allah ingin memiliki ciptaan, dalam hal ini manusia ya, yang bisa seiring dengan Tuhan, yang bisa sejalan dengan Dia, sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia itu menyenangkan hati Allah. Dan itu kepuasan hati Tuhan, saudaraku. Itu kepuasan hati Allah. Kita tercipta hanya untuk Tuhan. Tetapi kalau kita lihat perjanjian lama bangsa Israel yang orientasinya juga berkat jasmani, mereka itu merasa berhak menikmati dunia ini. Dan kalau mereka taat kepada Allah, Allah memberkati. Tidak taat, Allah mengutuk. Itu kan? Ini kan beragama yang tidak dewasa. Tetapi berhubung mereka tidak mengenal Allah yang benar, ya udah enggak apa-apa, begitu saja. Mereka melakukan ritual, seremonial, nyanyian, tarian, memberikan korban sembelihan berupa kambing domba, ya Allah terima, harum baunya. Karena itulah cara umat yang belum mengenal Allah secara lengkap mengekspresikan hormat dan cintanya kepada Allah. Nah sekarang kita mengenal Allah lebih lengkap. Bagaimana mengekspresikan cinta dan hormat kita kepada Allah? Hidup suci. Kurang dari itu belum bisa, tidak bisa. Makanya kita harus ngotot. Harus berambisi untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita memang belum suci secara bulat, tapi tekad untuk hidup suci harus bulat. Nah, bumi yang dikutuk ini, bumi yang sudah tidak harmoni lagi, saudaraku. Maksudnya tidak harmonis dengan manusia. Bumi yang tidak nyaman dihuni. Tuhan mengatakan apa? Onak dan duri tumbuh. Makanya Allah menciptakan langit baru, bumi baru, dan Allah akan memenuhi yang Dia inginkan di langit baru, bumi baru. Untuk itu sementara kita hidup hanya untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Ya saudaraku, layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, saudara. Makanya saudaraku, ya, melalui Truth ID ini saudara mendengar firman untuk mengenal siapa Allah yang benar dan bagaimana Allah yang benar. Cicipi, rasakan, alami, buktikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan ini mengubah hidup saudara atau tidak. Melalui kesaksian-kesaksian jelas kok, banyak orang telah diubah, saudaraku. Nah, kita akan pulang bersama ke surga, saudaraku. Kita ingat bahwa kita itu diciptakan hanya untuk menyenangkan Dia. Jadi beragama atau bertuhan yang dewasa yang bagaimana? Sesuai rancangan semula. Tidak ada hukum yang tertulis, tapi kodrat yang diubah. Bukan sekedar nyanyian tarian, tapi hati yang suci. Amin.
Itu yang benar. Itu yang benar, itu agama yang dewasa, agama yang matang. Makanya dulu waktu saya masih muda, saya ingat tuh, kalau teman saya pakai kulot, namanya kulot ya, seperti rok tapi seperti celana, ya, itu dianggap nggak suci, nggak boleh dibawa ke gereja, nggak boleh pakai kulot. Ya waktu itu kan banyak orang nggak ngerti. Mau pakai kulot kayak apa, kayak Tuhan kan nggak lihat itu, tapi Tuhan lihat hati. Tentu karena Tuhan lihat hati yang benar, ke gereja tentu harus santun, sopan, ya kan? Ya, pakai kulot tapi kalau sampai kaki, sampai mata kaki ya bagus. Tapi kulot kalau 40 cm di atas lutut ya oleh. Itu kan nggak boleh, ya nggak patut. Ya, amin saudaraku. Maksudnya begitu. Ngerti kan? Kekristenan itu benar. Bagaimana Anda bisa membuktikan Allahmu itu benar? Dari kebenaran Alkitab, lalu Anda berkata, saya ada lawan. Yang ini luar biasa. Jadi jangan salah mengerti ya, jangan berkata, oh begitu Pak ya, beragama atau bertuhan yang dewasa. Bukan soal ke gereja, bukan soal nyanyi, bukan soal menari. Tapi interaksi dengan Allah secara langsung, benar. Dan untuk bisa berinteraksi dengan Allah secara langsung harus hidup suci. Tapi jangan salah, jangan terus berkata, wah kalau begini kita nggak perlu ke gereja. Ke gereja tetap. Tentu gereja yang membuat imanmu tumbuh. Jangan gereja yang hanya bicara mengenai berkat-berkat, berkat-berkat. Saudaraku, tadi saya ditunjukkan kepada saya, ya ada satu quote yang pernah saya buat itu, mungkin berapa tahun ya, lama sekali, udah belasan tahun saya kira. Yang kalimatnya begini, gereja tentu bukan tempat untuk memulihkan ekonomi, tapi memulihkan jiwa, kira-kira begitu. Memulihkan gambar diri, dikembalikan ke rancangan Allah. Bukan pemulihan ekonomi yang pertama. Kalau jiwamu dipulihkan, karaktermu dipulihkan, engkau rajin bekerja, tanggung jawab, pasti ekonomimu dipulihkan. Saya ingatkan ya, dunia bukan rumah kita. Jadi yuk, kita mempersiapkan diri untuk pulang ke surga. Yang tidak mau ya ora opo-opo, terserah situ. Dah kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan baik. Mau finishing well saudara. Jangan sombong. Periksa dirimu. Kalau saudara menghadap Tuhan hari ini, kira-kira layak enggak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Khotbah ini belum selesai saudaraku, tetapi waktunya sudah habis. Nanti akan saya sambung lagi di waktu-waktu ke depan.